Hai guys, balik lagi bersama Mechatron Store. Nah, sekarang kita bahas data sheetnya ya. Pasti kalian ada yang udah pernah baca juga data sheetnya, ada yang belum. Jadi, nih kalau kita lihat ya, di sini tulisan TP 33162 ini 50 watt karena ini ada beberapa jenis. Kelas D. Nah, sebelum kita bahas TPH-nya, kita bahas dulu kelas D-nya. Itu apa sih? Ada kelas D. Kalau kalian tahu ampli-ampli zaman dulu nih, yang kayak gini, yang pakai transistor, tuh, ya kan? Ini saya waktu SMP banget ini yang ginian. Terus ada lagi ampli, sama juga sih transistor juga, tapi wattnya ini lebih kecil. Kemudian ada juga, kalau yang bentuknya chip, ini nih yang bentuknya chip. Pendinginnya juga ada pendinginnya lagi, ini copot pendinginnya. Di bentuknya chip, dia udah ada tune control. Ya, ini berapa TDA berapa gitu. Chip ya. Ini transistor. Ini berapa watt? 2 kali 150 watt. Ini juga sama, 2 kali 150 watt. OCL. Itu tadi itu beda kelas. Jadi kelas-kelas itu sistem dalam amplifiernya. Jadi kelas-kelas itu banyak. Yang pertama itu kelas A. Jadi pada saat awal-awal bikin ampli itu pasti kebayangnya ini nih, transistor doang. Karena kalau kalian yang anak elektronika pernah belajar elektro pasti tahu transistor sebagai penguat. Nah, ini basic banget, paling dasar tentang amplifier tuh ini, transistor. Jadi sinyalnya kecil dikuatkan. Penguatannya itu tergantung jenis transistornya, ada yang 20 kali, 30 kali, 100 kali, tergantung jenis transistor. Jadi misalnya sinyalnya cuma 10 mV, berarti kalau dikuatin 100 kali jadi 100 mV, ya kan? Kayak gitu. Dan bentuknya kebalik sinyalnya. Kalau misalnya sinyal awalnya dinaikin jadi 10, berarti pengeluarannya jadi 1 volt. Gitu ya. Jadi output keluaran itu bergantung sama inputnya juga, nilainya berapa. Karena si ampli itu hanya bentuknya gain. Penguatannya berapa kali? 10 kali, 20 kali, 30 kali, kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia 10 kali 100 kali, ya 1. Berarti total jadi 1000 watt, 1000 volt. Ini kelas A ya, 1 buah transistor. Kemudian diperbaikin. Kenapa? Kelas A itu nggak efektif, panas. Karena tegangannya dua-duanya pas kelas atas bawah, kayak gini kan, inputnya bawah atas pakai dia terus. Efektivitasnya jadi rendah karena panas. Sebagian kebuang jadi panas. Sebagian dayanya diperbaikin lah dengan kelas B. Kelas B itu atasnya sinyalnya kan masuknya kayak gini. Kemudian kalau pada saat sinyal di atas pakai transistor ini, sinyal di bawah pakai transistor ini. Tuh lihat. Tapi ini kan kepisah suaranya atas bawah ya. Jadi enggak ini efektif banget. Tapi ini efektif lumayan lah, bisa 70%-an. Tapi susah kontrolnya karena karena atas bawah tuh nggak nyambung gitu. Jadi kadang-kadang pas mau dipisahin itu susah. Jadi ini hasilnya nggak bagus suaranya. Kemudian dicampurlah kelas A sama AB. Jadi dinaikin sinyalnya sedikit gitu ya. Ini pokoknya ada percampuran antara A sama B. Nah, di luar itu, setelah itu ada lagi kelas D. Nah, kelas D itu yang ini nih yang kita bahas sekarang, itu kelas D. Caranya beda jauh sama yang sebelumnya. AB itu beda jauh. Yang tadi saya bahas transistor itu kelas AB. Yang sekarang ini, yang tadi contoh kelas AB itu ini. Yang tadi ini kelas AB. Yang pakai chip tadi juga kelas AB. Tapi yang ini kelas D. Kelas D itu sinyalnya keluarannya kayak gini, kotak-kotak. Persis seperti power supply yang switching. Pasti kalian pernah, kalau kalian main ampli pasti kalian tahu power supply switching kan? Ya gini nih. Nih ya, misalnya contoh power supply switching. Bayangin aja dia trafonya kecil begini, inputnya dari AC. Karena keluarnya switching. Jadi kelas D itu switching amplifier, sedangkan ini switching power supply. Switching regulator, ini switching amplifier. Kenapa switching? Karena lebih tempat. Kalau kalian belum bisa bayanginnya ampli, bayangin ini aja, ya kan? Power supply ini sama power supply yang pakai trafo, coba bayangin. Power supply yang pakai trafo gede banget, udah gede ya. Terus outputnya itu akan sangat bergantung kepada
inputnya misal gini, tegangannya 220 volt, terus dia outputnya 12 volt. Kalau tegangannya lagi turun listriknya ke 190, tegangannya ikut turun yang lain. Makanya kadang-kadang dikasih tambahan chip lagi buat supaya tegangannya stabil, tapi panas karena dibuang tegangannya, kelebihannya. Jadi misalnya dia butuhnya 12 volt, maka dia pakai IC 7812. Seandainya dimasuknya 15, berarti yang 3 volt itu dibuangnya menjadi panas. Nah itu kan wah, nggak efisien dong, apalagi kalau tegangan masuknya 24 volt. Pakai 78 ya, atau yang berapa ampere lah, yang ampere gede, dibuangnya jadi panas. Nah itu nggak efektif. Maka yang benar-benar bagus itu efektif itu yang switching regulator ini. Nah switching regulator dia makanya ada induktor. Setiap kali di output itu pasti ada induktor dan kapasitor seperti gambar ini kan. Nih output filter itu ada induktor, ada kapasitor, ada filternya lah setelah output, supaya aja sinyalnya begini, nggak kotak-kotak kayak gini lagi. Ada output filter, keluarannya jadi sinyal balik nih. Jadi ada sinyal, kalian nih prosesnya panjang lah ya. Ini ada sinyal, kemudian dikasih triangle wave, osilator, ada op-amp, bla 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 bla. Ini penguat akhirnya. Kalau amplifier yang biasa, transistor, kalau dia MOSFET, bentuknya kotak-kotak-kotak. Kemudian ada output filter, jadi sinyalnya begini lagi. Gitu ya. Nah ini juga sama, ada kapasitor. Setiap kali keluar tuh ada kapasitor sama induktornya. Induktornya ada gak ya? Ya, jadi dia kurang lebih kayak gitu ya, ada kapasitornya dan dia ada induktor. Ini nggak ada, ini trafo dia pakainya. Jadi trafonya kecil-kecil. Tuh, trafonya kecil-kecil. Ini switching regulator. Nah, begitu pula dengan switching amplifier kelas D. Dia juga seperti itu cara kerja. Maka keunggulannya kelas D itu lihat aja. Masa ampli wattnya gede-gede begini, pendinginnya cuma kayak gini. Ya kan? Nggak ada panas-panasnya lagi kalau kalian pakai standar, kecuali kalian maksimalin ya. Kalau pakai standar ini nggak ada panas-panasnya, malah ini nggak pakai ya, tambah sih tetap bagus sih tambah. Kalau cuma pakai kecil sih nggak panas, suaranya kencang tapi nggak panas, nanti bisa dicek. Oke, itulah kelebihannya kelas D. Dia lebih compact, kecil, dan karena nggak panas artinya efisiensinya tinggi. Nah lihat di sini tuh efisiensinya kelas A, kelas AB, kelas B, ini kelas C, tapi kelas C itu nggak dipakai. Nih kelas D itu paling tinggi, mendekati 90 sampai 100%. Ini kelas D. Kelas A itu kecil tuh, cuma ya 50-an. Wah parah banget 50%. Kelas AB agak tinggi lah, 60-70 lah ya kelas AB. Tapi lu hilangnya banyak juga. Jadi misalnya daya masuknya 100. Kalau pakai kelas AB ini yang tadi transistor, daya masuknya 100, berarti jadi cuma 60 watt. Kecil banget. 100 watt yang masuk. Jadi cuma 60. Kalau pakai yang kelas D, daya masuk 100 ya bisa 90 watt ya kan. Jadi irit. Terus juga kalau kaliannya pakai baterai portable gitu, kelas D enak banget pasti karena irit baterai, terus udah makan tempat buat powernya kayak gitu kan. Nah itu salah satu keunggulan dari kelas D ya. Sekarang kita bahas TPA 3116 di 2 nya nih. Nah di sini ada tulisan nih berapa watt sih sebenarnya, 2 kali 50 into 4 ohm. Jadi dia di sini tulisan 50 watt dengan 4 ohm beban di tegangan 21 volt. Ingat ya, di tegangan 21 volt. Tadi kan tulisannya tegangannya di 21 volt. Ya kan, 21 volt, speakernya 4 ohm. Berarti kan Vmax-nya 21 kan? Nah, kita harus lihat VRMS-nya. VRMS-nya jadi kalau misalnya nih kalian nyalain, kalian ukur tegangannya, kalian posisinya tegangannya dimaksimalin, itu 14,85 volt. Itu namanya VRMS. Itu untuk 21 volt ya. Kemudian dari VRMS, kita hitung daya rata-rata nih VRMS. VRMS kuadrat dibagi R. Kemudian 21 kuadrat dibagi total 55,115 watt. Efisiensinya berapa tadi? 90% ya. Berarti P sama dengan 0,9, tuh dapat 50 watt. Jadi 50 watt itu didapetin dari tegangan yang 21 volt dan bebannya 4 ohm. Sekarang gimana kalau cara naikin tegangan? Nah sekarang kita cek yang ini dulu ya, model yang ini dulu. Ini pasti sih penasaran nih. Ini kalau orang tulis tuh di pasar-pasar 120, ya sama saya juga sih. Karena emang dari sananya, dari Cinanya tuh 120 kali 2, ya 120 watt kali 2. Jadi ya kita ikutin, dan ini cuma satu chip kan. Jadi
apakah benar bisa sampai 120? Ini kita tes. Sekarang kita tesnya pakai buat ngukur tegangan. Ini buat ngukur ampere outputnya. Harusnya kan kalau 120 watt itu bisa sekitar 7 ampere ya, 7,5 ampere gitulah ya, atau sampai 8, antara segitulah, karena tegangan masuknya kan 24 volt. Nah, ini saya pakai tegangan masuk 24 volt. Artinya tegangan RMS di sini sekitar 15, atau ya tinggal kalian bagi aja 24 dibagi akar 2. Jadi berapa tuh 24 bagi akar 2? Nah, itu tegangannya. Kemudian tinggal dibagi bebannya 4 ohm. Ini saya pakai, sebelumnya saya sudah tes juga pakai speaker, cuman berisik juga ya kalau saya cek semua ampli itu pakai speaker berisik. Jadi saya pakai 100 ohm 4 watt. 100 ohm 4 ohm 100 watt. Jadi kita pakai resistor 4 ohm 100 watt. Ya mungkin nggak presisi banget, tapi seenggaknya kita tahu nih batasnya berapa ampere, karena kalau chip pasti ada protectionnya. Nah, kita akan lihat dia tuh dibatasin di berapa ampere sih satu channelnya ya. Oke, sekarang kita coba nyalain. Kita akan kasih dia generator mana ya, frekuensi generator. Oke, terhubung secara Bluetooth. Kita akan setting di 109 Hz atau 100 Hz, sekitar segitulah ya. Kita kasih 100 Hz. Dan dia akan terhubung secara Bluetooth. Oke, kita nyalain dulu. Itu sudah mulai baca ya, ampernya jalan. Di sini, nah ini kita pakai yang ke sebelah kanan. Jadi ini ya, ini tuh bisa diatur. Kalian mau gede kecil bisa kalian atur. Terus segini misalnya. Oke, terus sekarang kita kasih 105 Hz, 100 Hz lah ya. Ya sekitar segitu lah ya. Terus kita coba jalanin. Ini volumenya full. Ntar dari kecil dulu. Dari setengah ya. Volumenya setengah, ininya di normal. Dia 0,4 volt tegangannya. Ini ampere 0,1. Berapa tuh jadinya? Ini suaranya kenceng, nanti kalian bisa cek nih di angka setengah, ininya volumenya setengah, ininya juga di normal ya. Ini suara kenceng. Kemudian saya naikin volumenya, tegangannya naik ya, ampere juga naik. Tuh ampere naik, saya bikin full. Tegangannya naik 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt sampai full. Nah, di full ini dia 12,97 dan ampere 13 ya. 13 sama 3. 13 volt dan 3 ampere. Oke, kita panas belum? Belum terlalu panas, oke ya. Kira-kira berapa tuh dayanya? 13,44 kali 3 ampere. Sekarang kita naikin dari sini. Ini maksimum ya, ini belum dimaksimumin, yang di sini belum. Sekarang kita maksimalin. 14 volt. Terus mati. Kalau mati ini artinya udah batas, dia ada protectionnya. Nah, itu mati-mati nih. Kalau ininya nih, tuh mati-mati dia. Berarti protectionnya kerja. Tegangannya, nah sekarang kita kecilin dikit. Pelan-pelan, karena harus berapa mati. Harus presisi banget. Dia sekitar 3,5 lebih ya. Masih mati-mati. Bentar saya balikin dulu. Terus saya kecilin dulu di tegangan di sini. Terus saya kecilin dulu yang di HP-nya. Terus ini saya coba fullin. Dia sampai batas berapa? 13 volt. 3,2 mati-mati. Cuma segitu ya. Harus, karena semakin ini sekarang saya matiin. Karena semakin tinggi tegangannya, diputar sedikit aja langsung naik, tegangannya langsung naik, ampere juga langsung naik. Jadi kurang presisi kalau untuk yang kecil gini. Jadi kalau misal kita benar-benar pengen tahu berapa ampere, ini kita ganti tripodnya atau yang buat ngatur inputnya itu dengan multi-turn tripod, jadi lebih kecil-kecil, jadi bisa benar-benar presisi. Kalau ini karena kan udah
Kalau udah full itu dipencet sedikit aja, diputar, naiknya cepat. Jadi kurang tahu kita berapa ampere. Tapi dari sini kita bisa cek database sebenarnya, bahwa dia itu bisa 7,5 ampere. Ya. Nah, dia sampai 7,5 ampere, artinya 7,5 ampere itu dua ini. Jadi salah satu itu cuma 3,75 ampere. Gitu ya. Jadi dengan tegangan 24 dan outputnya batasnya cuma 375 ampere. Dikali 2 7,5. Jadi kalian nggak guna nih kalian pasang 20 ampere, nggak ngaruh. Kalian pasang di 10 ampere aja cukup, karena dia maksimal di satu channel itu cuma 3,75. Kalian pasang yang 7,5 ampere masih cukup, 8 ampere masih cukup. Itu pun nanti kalian bisa cek suaranya emang gede banget. Itu ya. Nah, masalah suaranya bagus atau enggak nanti kita cek dengan speaker. Ya, sekarang kita cuma cek berapa sih batas ampernya, bener 120 atau cuma 50. Nah, berapa berarti? Kalian bisa hitung tuh, 3,75 dikali berapa tegangannya, 20 kali bagi akar 2 atau berapa? 24. Nah, itu nilai maksimum cuma segitu, jadi nggak mungkin nyampe angka 120 gitu ya, kecuali nanti yang satu chip cuma satu output doang. Nanti ada tuh satu chip satu outputnya dipegang panas banget. Ini karena mungkin dia saya kurang bener ininya kali ya, kurang bener apa nempelnya, jadi panas banget. Jadi sebentar aja udah gitulah. Oke. Nah, sekarang kita akan coba yang ini ya, yang apa nih namanya, yang tanpa preamp. Kalau sebelumnya kan dengan preamp, ini kita coba tanpa preamp, terus kita masukin dia kayak frekuensi generator. Ini udah 0,22 ampere aja inputnya, tegangannya 24 volt ya. Sekarang kita kasih nih ya, kita kasih ya berapa ohm lah, terserah hertz, berapa hertz lah. Lihat ya, ini ampernya belum jalan, kita gedein. Ini ya, ini saya gedein. Oh sorry, belum di play. Sekarang dari kecil dulu deh, sorry. Kita dari kecil, kita play. Nah sekarang kita gedein. Perlahan, kelihatan. Naik arusnya, udah mulai naik ya, 0,19. Ini dia masih di setengah nih di volume sininya, 0,2 ampere, 0,3, 0,8, nyampe berapa tuh, 1,42 ampere. Nah tegangannya kita ukur ini di sini 1,56 ampere, kelihatan nggak? 1,56 ampere ya. Sekarang kita ukur tegangan di sini berapa. 8,55 volt ya, karena di sininya dia masih belum kita volume belum kita gedein. Sekarang kita coba gedein yang mana yang kiri atau kanannya, coba yang yang kiri ya, yang left ya. Kita coba gedein, naik ya 2,28. Di sini juga 2 ampere ya, agak gini dikit ya supaya kelihatan. Nah 2 ampere, tegangannya belum kita ukur, nanti kita tinggiin lagi 2,1 sampai 3 ampere ya, harusnya nyampe 3 ampere. Tuh 2,9, dia mentok di 2,9 tegangannya ya. Ini udah full, tegangannya 9 volt, 9,7. Oke, tapi di sini 4,98 ampere. Wow. Plusnya minnya juga ikut ini nih, berarti dia cuma padahal nggak ada beban. Oke, itu ya. Jadi dia nggak nyampe 3 ampere. Oke, jadi si ininya nggak nyampe 3 ampere karena dia nggak ada preamp. Sedangkan yang pakai preamp itu nyampe 3,5 lebih. Ya kan, sampai batasnya dia 3,7. Sedangkan ini cuma 3 ampere batasnya. Anget panas. Dia karena nggak pakai preamp. Ini juga panas banget. Bau-baunya ada gitu ya. Jadi kalau tanpa preamp dia nggak maksimal, cuma sampai
tadi berapa? 3 ampere, padahal seharusnya 3,75 satu itu ya, satu sisi ya. Dan tegangannya juga cuma 10 volt karena memang inputnya standar normal. Tapi kalau misalnya dia apa tadi sampai pakai preamp, berarti kan inputnya ditambahin lagi tuh. Nah, itu bisa tadi 3,5 lebih, malah belum full udah mati-mati karena terlalu besar inputnya dengan preamp. Itu ya, jadi pengaruh preamp itu di situ. Ampere outputnya jadi gede, wattnya juga ikut membesar. Otomatis ketika ampernya besar, wattnya membesar. Tegangannya tadi bisa sampai 10 volt karena dia tanpa preamp. Kalau dengan preamp, tegangannya bisa 15-an volt ya, 14 sampai 15 volt. Oke. Itu ya. Jadi mudah-mudahan kalian punya pembanding kalau dengan preamp itu seperti apa outputnya, dengan tanpa preamp itu seperti apa. Dan ini untuk stereo PBTL. Bagaimana dengan yang 100 watt? 100 watt yang mana? Ini ya, 100 watt ya. Nih, bagaimana dengan 100 watt? Nih, 100 watt. Ya kan? Karena dia satu chip dipakai untuk satu chip untuk satu channel. Artinya harusnya 3,75 kali 2 bisa 7 ampere. 7,5 ampere ya. Oke. Nanti kita cobalah bahwa dia ini cuma 50 watt. Dan untuk mengoptimalkan 50 watt, si ini 50 watt, kalian harus inputnya cukup besar, terus tegangannya di 24 volt, dan bebannya di 4 ohm. Kalau kalian pakai 8 ohm, kalau kalian pakai beban 8 ohm, dia nggak akan sebesar itu. Kalau pakai 2 ohm, terlalu over, jadi terlalu ampernya keburu 3 ampere, tapi wattnya nggak sampai gede gitu. Itu ya. Untuk percobaan kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you.